Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Nur Fitriasari, NPM saya 2259201022. Nah, di sini saya sudah mengerjakan tugas 2 yaitu melakukan future engineering, data augmentation, dan normalisasi data pada dataset. Langsung aja kita buka Google Colab-nya. Yang pertama ini ada import library, adalah proses di mana kita membawa atau mengimpor modul atau paket eksternal ke dalam program Python kita. Library ini berisi fungsi, kelas, dan objek yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga kita tidak perlu menulis kode dari awal untuk melakukan tugas tertentu. Nah, di sini terdapat codingan dari import library, yaitu import pandas, import numpy, import matplotlib, dan import seaborn. Yang kedua yaitu memuat dataset. Membaca dataset dan analisis awal adalah langkah-langkah pertama dalam proses analisis data. Proses ini melibatkan pengambilan data dari sumber eksternal seperti file CSV dan melakukan eksplorasi awal untuk memahami struktur, karakteristik, dan kualitas data tersebut. Di sini saya menggunakan dataset yang saya ambil di sini saya menggunakan dataset yang saya ambil dari Kaggle, yaitu ramenratings.csv. Nah, ini adalah dataset yang telah saya ambil dari Kaggle. Selanjutnya, di sini terdapat codingan dari memuat dataset, yaitu yang pertama ada membaca dataset, menampilkan informasi dasar tentang dataset. Yang ketiga ada menampilkan statistik deskriptif. Nah, ini adalah hasil dari codingan yang di atas. Ini terdapat 7 kolom, yaitu review, brand, variasi, style, country, start, dan top 10. Nah, ini terdapat data statistik deskriptifnya, terdapat review, count, main, standar, min, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga transformasi fitur. Transformasi matematis dan tujuannya merupakan persamaan matematika lalu mengubah nilai untuk analisis lebih lanjut. Ini terdapat codingan dari transformasi fitur, yaitu ada membuat dataset, menampilkan informasi awal tentang dataset, menampilkan beberapa baris pertama dari dataset, menampilkan semua nama kolom dalam data frame, yaitu yang ke-1 ada encoding variabel kategorikal, yang kedua transformasi logaritmatik, yang kedua transformasi logaritmik. Selanjutnya ada menampilkan informasi setelah transformasi. Selanjutnya ada visualisasi perbandingan sebelum dan setelah transformasi, histogram start sebelum transformasi, dan histogram start setelah transformasi. Nah, ini adalah output dari codingan yang di atas. Ini terdapat informasi dataset setelah transformasi. Ini ada brand, review, brand, variasi, style, country, start, top 10, dan long start. Nah, ini deskripsi statistik setelah transformasi. Nah, di sini sudah diuraikan review, brand, variasi, style, dan country-nya. Selanjutnya ada start, top 10, dan long start-nya. Di sini bisa dilihat angka-angkanya. Nah, ini terdapat diagram dari distribusi start sebelum transformasi dan distribusi start setelah transformasi. Di sini terlihat perbedaannya, di mana yang di distribusi start sebelum transformasi ini memiliki angka 0 sampai 50. Sedangkan setelah ditransformasi ini angkanya 0,0 dari 0,0 sampai dengan 4,0. Selanjutnya yang keempat, visualisasi perbedaan dataset. Teknik untuk membandingkan nilai antara variabel satu dengan variabel lainnya. Di sini ada codingan membuat dataset, menampilkan nama kolom untuk memastikan kita menggunakan nama yang benar, mengatur ukuran plot,
Ada scatter plot, hubungan antara start dan review. Yang kedua, box plot, distribusi start berdasarkan brand. Yang ketiga, pair plot, hubungan antara beberapa fitur. Yang keempat, violin plot, distribusi start berdasarkan style. Ini output dari codingan yang di atas. Ini ada nama kolom dalam datasetnya. Itu ada review, brand, variasi, style, country, start, dan top 10. Nah, ini terdapat diagramnya, teman-teman. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya ini ada pair plot, hubungan antara start dan review. Nah, ini adalah diagram dari hubungan antara start dan review. Selanjutnya ini violin plot, distribusi start berdasarkan style. Yang kelima, data augmentation. Sel ini kita melakukan augmentasi data untuk kolom teks dengan mengganti kata-kata tertentu dengan sinonim. Ini dilakukan untuk menambah variasi dalam data yang membantu model belajar dari lebih banyak contoh. Kita menampilkan beberapa sampel nama usaha sebelum dan setelah augmentasi untuk melihat efeknya. Di sini terdapat codingannya, yaitu menampilkan informasi umum dan beberapa baris pertama dari dataset, menampilkan nama kolom yang ada, contoh sinonim yang akan digunakan untuk augmentasi. Dan selanjutnya ada fungsi untuk mengganti kata dengan sinonim menggunakan regex untuk menjaga tanda baca. Selanjutnya ada untuk fungsi untuk mencari kata dan mengganti dengan sinonim secara acak. Selanjutnya ada gunakan regex untuk mencari kata yang ada dalam sinonim. Selanjutnya cek apakah kolom yang diinginkan ada dan dataset memiliki cukup data untuk sampel. Selanjutnya melakukan augmentasi pada kolom teks dan menyimpannya di kolom baru. Yang terakhir menampilkan beberapa contoh setelah augmentasi. Nah, ini adalah output dari codingan yang di atas. Ini terdapat data kolom, terdapat 7 kolom di sini. Ada kolom review, brand, variasi, style, country, start, dan top 10. Di sini ini ada isi dari kolom review, kolom brand, kolom variasi, style, country, start, dan top 10. Kolom yang tersedia di dataset itu ada kolom review, brand, variasi, style, dan country, dan start, dan top 10. Nah, selanjutnya ini ada contoh sebelum augmentasi. Ini terdapat 2381 Chinese Saibon, 1301 instant noodles mixed, 1777 premium test, 292 cup noodles, 1245 Cikara brand. Nah, ini selanjutnya ada contoh setelah augmentasi. Datanya itu sama, cuman yang membedakan itu kalau di contoh sebelum augmentasi ini namanya variasi. Nah, kalau setelah diaugmentasi itu namanya augmentasi variasi. Yang keenam, normalisasi data adalah proses transformasi data numerik sehingga nilai-nilai dalam dataset berada dalam skala yang seragam atau tertentu. Tujuan dari normalisasi adalah untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi akibat perbedaan skala antar fitur dalam dataset, terutama ketika menggunakan algoritma machine learning yang sensitif terhadap skala seperti Kanner-Snaiboard atau KNN, Sport Vector Machine atau SVM, dan Neural Networks. Nah, ini terdapat codingan dari normalisasi data. Yang pertama ada menampilkan informasi awal tentang dataset. Yang kedua, identifikasi kolom numerik untuk dinormalisasi. Yang ketiga ada inisialisasi min-max scalar. Selanjutnya normalisasi fitur numerik. Selanjutnya menampilkan informasi setelah normalisasi. Dan terakhir menampilkan beberapa contoh nilai sebelum dan setelah normalisasi.
Ini adalah outputnya. Ini terdapat informasi dataset sebelum normalisasi. Nah, ini ada data dari 7 kolom, yaitu kolom review, brand, variasi, style, country, start, dan top 10. Selanjutnya ada deskripsi statistik sebelum normalisasi. Nah, ini dari kolom review ada account, main, standar, min, dan seterusnya. Selanjutnya ada informasi dataset setelah normalisasi. Ini ada kolom review, brand, variasi sama kolomnya seperti yang di atas. Selanjutnya ini ada informasi dataset setelah normalisasi. Ini ada 7 kolom yaitu review, brand, variasi, style, country, start, dan top 10. Selanjutnya ini ada deskripsi statistik setelah normalisasi. Nah, di sini angka dari count, main, standar, dan min ini beda dari yang sebelum dinormalisasikan ini. Nah, setelah dinormalisasi, angkanya menjadi seperti ini. Ini terdapat nilai asli dari kolom review. Nah, ini terdapat selanjutnya nilai setelah normalisasi dari kolom review. Nah, ini terdapat hasil yang berbeda, di mana nilai aslinya 2381 itu dari kolom review 199, setelah dinormalisasi itu menjadi 0,076774. Begitupun dengan yang selanjutnya. Yang ketujuh, penjelasan dan kesimpulan. Penjelasan fitur engineering menyediakan wawasan tentang bagaimana kita memodifikasi dan meningkatkan fitur atau model, menyertakan penjelasan tentang identifikasi dan transformasi fitur yang dilakukan. Data augmentation yaitu menekankan pentingnya memperkenalkan variasi dalam data untuk membantu model generalisasi dengan lebih baik. Yang ketiga, normalisasi data, menjelaskan pentingnya skala fitur dalam konteks model tertentu dan bagaimana normalisasi dapat memperbaiki performa model. Yang terakhir, kesimpulan, menyimpulkan bahwa semua langkah yang dilakukan saling melengkapi untuk menghasilkan dataset yang lebih baik dan meningkatkan performa model secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.